Sutra seroja adalah salah satu kain paling langka di dunia. Hanya diproduksi dalam skala kecil di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Serat alami ini hanya dapat diekstraksi oleh beberapa pengrajin terampil. Tapi membuat sutra ini tidak pernah mudah. Mengekstrak sutra seroja untuk satu shawl bisa memakan waktu 2 bulan dan produk akhirnya bisa berharga hingga 10 kali lipat dari sutra biasa. Jadi, apa itu sutra seroja? Bagaimana cara membuatnya? Dan apa yang membuatnya begitu mahal? Seroja atau lotus adalah spesies tumbuhan air tahunan dari genus Nelumbo. Di Indonesia, tanaman ini seringkali disebut ratai, walaupun sebenarnya keduanya tidak berkerabat. Seroja memiliki tangkai bunga tegak dan bunganya tidak mengapung di permukaan air sebagaimana pada teratai. Tangkai tumbuhan ini berbentuk tabung kosong di tengahnya yang berfungsi sebagai jalan lewat udara atau oksigen. Daun terdapat di atas permukaan air, keluar dari tangkai, di mana ini berasal dari rimpang yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai, atau rawa. Tumbuhan ini dapat mencapai tinggi sekitar 1 meter hingga 1,5 meter. Daun tumbuh ke atas, tinggi di atas permukaan air. Daun berbentuk bundaran penuh tanpa potongan, bergelombang di bagian tepi dengan urat daun berkumpul di tengah. Diameter daun dapat mencapai 60 cm. Permukaan daun mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun akan membentuk butiran layaknya pada keladi. Bunga memiliki diameter hingga 20 cm, berwarna putih bersih, kuning, atau merah jambu. Keluar dari tangkai yang kuat menjulang di atas permukaan air. Bunga mekar di bulan Juli sampai Agustus. Seroja lebih dari sekedar keindahan. Tumbuhan ini memiliki kepentingan agama dan budaya. Mereka mekar dari lumpur, simbol kemurnian dan pengetahuan yang melayani banyak tujuan. Kelopak pastel, daun hijau besar, dan batang kecoklatan yang bernilai tinggi. Batang seroja sangat dihargai karena seratnya. Untaian serat yang halus dan tipis diekstraksi dari batang seroja dan ditenun menjadi kain dengan sifat seperti sutra. Karenanya disebut sutra seroja atau lotus silk. Ekstraksi, pemintalan, dan penenunan kain seroja tidak menggunakan sumber daya yang mencemari. Proses produksinya tidak membutuhkan minyak, listrik, atau gas, dan tidak memerlukan bahan kimia beracun. Maka, tidak ada dampak lingkungan dalam proses ini. Mengekstraksi serat dari batang seroja telah dipraktekkan sejak tahun 1910. Kemudian, selama tahun 90-an, para desainer Jepang mendirikan rumah tenun pada beberapa tempat di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam guna menciptakan pasar luar negeri untuk kain mereka. Namun, karena rendahnya permintaan di Jepang, kain serat seroja tetap menjadi tekstil buatan tangan yang langka. Sutra seroja adalah salah satu komoditas tekstil yang terbilang begitu mahal. Alasan utamanya adalah karena seluruh proses pembuatan kain serat seroja sepenuhnya dilakukan secara manual. Serat alami ini hanya bisa diekstraksi oleh beberapa pengrajin terampil. Ini adalah proses yang sangat memakan waktu. Selain itu, jumlah kain yang dapat diproduksi juga terbatas. Untuk mengekstrak sutra seroja yang cukup untuk satu shawl bisa memakan waktu hingga 2 bulan. Dan harga produk akhir bisa 10 kali lipat dari sutra biasa. Seroja dengan corak dan warna berbeda tersebar di badan air. Terkadang mereka bercampur dengan tumbuhan teratai dan dipanen selama musim hujan pada bulan Juni sampai November. Benang
harus diproses dalam waktu 24 jam saat masih basah. Jika tidak, mereka akan rusak. Jadi, panen harus dilakukan setiap hari. Batang bunga seroja dikumpulkan di pagi hari, kemudian harus sesegera mungkin digores, dipatahkan, dan dipelintir untuk mengeluarkan serat berbentuk filamen putih halus. Filamen ini ditarik keluar dari batang, kemudian digulung menjadi satu benang. Ini adalah proses yang sangat melelahkan dan memakan waktu. Serat yang diekstraksi dari batang akan dipintal menjadi benang dan dikerjakan dengan alat pemintal khusus yang terbuat dari bambu. Proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena serat seroja sangat mudah kusut. Kain ditenun dengan alat tenun tradisional. Kain tenun memiliki lebar kurang lebih 24 inci. Selama proses menenun, benang seringkali dibasahi dengan air karena serat seroja harus tetap dingin. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 32.000 batang seroja untuk membuat 1 meter kain dan 120.000 batang seroja diperlukan untuk satu pakaian. Membuat tekstil ini menjadi sangat eksklusif. Setelah menenun, kain diwarnai dengan pewarna alami dan setiap bagian diberikan warna-warna tertentu. Potongan-potongan benang yang tersisa dipintal dan digunakan sebagai sumbu lampu pagoda. Sementara potongan-potongan kain yang tersisa dibuat menjadi jubah untuk patung Buddha mini. Serat ini rapuh, tetapi sekali ditenun bisa bertahan sangat lama seperti layaknya sutra tradisional. 20 pekerja hanya dapat menghasilkan 10 hingga 20 shawl setiap bulan. Tetapi kain seroja dapat dihargai hingga lebih dari $200 untuk setiap 25 cm-nya atau sekitar 3,1 juta rupiah. Kerja keras itu sepadan. Produk akhir tidak seperti kain lainnya, lembut seperti sutra, dingin seperti linen, dan sedikit elastis.